Assalamualaikum. Hai guys, gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat ya, amin. Hari ini kita mau masak-masak untuk acara syukuran di rumah. Kecil-kecilan aja sih. Nah, sekarang mau potong-potong nutrijel dulu. Nutrijelnya ini sudah dimasak tadi malam sebelum tidur. Jadi pagi ini bisa langsung dipotong-potong aja. Lanjut kita potong-potong timun dan wortel. Sebelum dipotong-potong, wajib dicuci dulu ya, agar setelah dipotong-potong nggak harus dicuci lagi. Jadi nggak terlalu berair. Timun dan wortel ini buat acar ya. Jadi wortelnya kita potong dadu dengan ukuran tidak terlalu besar. Untuk timun sendiri kita bagi 4. Lalu bijinya kita buang, setelah itu diiris tipis-tipis aja. Lanjut kasih bawang merah. Kita kasih sekitar 4 siung karena kebetulan acarnya agak banyak. Please jangan salpok sama Hansaplas di Ibu Jari ya. Bukan teriris pisau, itu hanya karena kena goresan dikit. Tapi wajib ditutup biar masaknya aman. Setelah itu kita kasih gula pasir. Tidak lupa kita kasih cuka. Nah di sini sebenarnya mau pakai cuka biasa boleh. Mau pakai cuka apel juga boleh. Rasanya sama-sama enak. Lalu kita aduk-aduk sampai rata. BTW hampir lupa ngasih garam. Hehehe. Setelah itu kita diamkan dan sisihkan agar rasa dari acar bisa benar-benar ngeset saat dimakan. Sekarang kita blender bawang putih dan bawang merah untuk masak soto. Di blender sampai halus agar tidak ada gumpalan bawang yang bergerindil. Sambil blender kita siapkan panci untuk menumis. Ditumisnya langsung di atas panci aja, jadi gampang, nanti tinggal ditambahin air sama masukin tulang sapi yang udah direbus sebelumnya. Setelah halus lanjut kita tumis. Masukkan bawang yang sudah kita blender ke dalam panci. Pastikan saat memasukkan bumbu tidak ada bumbu yang tersisa. Maklum sayang banget kata mak-mak. Sambil kita aduk-aduk. Sisa bumbu yang ada di blender dikasih air lalu dimasukkan lagi ke dalam panci. Setelah itu kita aduk-aduk lagi, aduk-aduk lagi. Sampai bawangnya ini tidak berbau langu. Setelah benar-benar wangi lanjut kita masukkan tulang-tulang sapi. Jangan ditanya ya guys, ini sebenarnya masak apa karena sebenarnya untuk kuah-kuah itu aku bingung mau masak apa sebenarnya. Cuman yang paling cocok untuk makanan beratnya ini adalah yang berkuah. Memang ini adalah soto versi pakai tulang sapi karena ayamnya dibuat palako. Setelah semua tulang sapi masuk lanjut kita aduk-aduk lagi. Diaduk-aduk lagi sampai merata dan sampai bumbunya ini benar-benar matang. Setelah itu kita sisihkan panci buat masak tulangan tadi. Lalu kita aduk-aduk lagi untuk memastikan apakah bumbunya ini sudah matang atau belum. Nah sekarang kita pindahkan dulu ke mata kompor sebelahnya. Karena yang sebelah sini mau kita pakai untuk menggoreng ikan. Setelah dirasa bumbunya matang lalu kita masukkan air sesuai selera. Jadi karena ini mau kita pakai untuk campuran bihun, toge dan wortel, jadi ini airnya agak dibanyakin. Setelah itu kita tutup dan biarkan merejus dari tulang sapi. Sampai benar-benar kuahnya ini jadi sedap. Terakhirnya kita tambahkan bumbu soto. Sebenarnya mau bikin bumbu soto sendiri oke. Mau beli yang instan juga boleh asalkan ya itu tadi kuahnya ini benar-benar harus merejus. Oke, sambil kita nunggu soto ini matang, lanjut kita mau goreng ikan dulu. Tambahkan minyak ke wajan. Sesuaikan dengan banyak jumlahnya ikan yang akan kita goreng. Tunggu sampai minyaknya mendidih. Tambahkan tepung terigu sedikit aja dan garam agar pada saat menggoreng minyaknya tidak nyiprat-nyiprat.
Tambahkan hingga minyak mulai berbuih. Setelah itu kita masukkan ikan satu persatu. Masukinya pelan-pelan aja agar ikannya tidak hancur. Di sini kita akan menggoreng ikannya itu hanya setengah matang aja, karena rencananya nanti akan kita panggang di oven. Lalu dibungkus aluminium foil bersama bumbu yang sudah matang. Nah, ikannya sudah masuk. Semua terlihat kan minyaknya tidak nyiprat-nyiprat. Tips ini salah satu cara agar mengurangi kecelakaan, luka bakar pada ibu-ibu di dapur. Lanjut kita buat bumbu untuk ikannya. Blender cabai rawit memakai cabai rawit biasa atau cabai rawit domba atau cabai rawit gendut. Terserah apapun namanya, intinya adalah ini adalah jenis cabai rawit. Tambahkan bawang merah alias bawang jahat. Lalu tambahkan bawang putih si bawang bayi. Jangan sampai ketinggalan kemiri yang udah kita haluskan. Sebenarnya kita mau menambahkan serai tapi sarehnya digeprek aja. Sebelum kita blender ingat untuk ngecek ikan, karena takutnya ikannya gosong. Karena kita hanya ingin menggoreng sampai setengah matang aja. Hampir aja kelupaan. Setelah itu kita angkat satu persatu ikannya biar tidak gosong. Setelah semua ikan terangkat, jangan lupa tambahkan terigu lagi, sama garam biar minyak tetap tidak nyiprat-nyiprat di penggorengan kedua. Sebelum menggoreng ikan, selanjutnya kita bersihkan dulu sisa dari penggorengan pertama. Oke teman-teman, saatnya kita masukkan ikan lagi. Sama seperti di awal, masuknya pelan-pelan. Kan sayang kalau kulitnya kena minyak. Setelah ikannya digoreng, kita lanjut ke perblenderan bumbu yang tadi. Lalu tambahkan air bumbunya biar gampang untuk diblender. Mohon maaf, ini bukan chopper save. Jangan lupa blendernya ditutup lalu kita on-kan dan putar. Blender bumbunya sampai halus. Setelah itu, kita panaskan minyak di dalam wajan. Lanjut tumis serainya dulu sebelum memasukkan bumbu biar ada aroma-aroma khas dari serai ini. Setelah aromanya tercium, lanjut kita masukkan bumbu yang di blender tadi.
Nah ini nih yang harus hati-hati soalnya lupa buat ngecilin api kompornya. Jadinya pada saat minyak panas lalu kita masukin bumbu. Dengan notabene mengandung air itu dimasukkan akhirnya pancinya bergetar. Dalam keadaan seperti ini please jangan panik, tindakan yang harus dilakukan adalah cukup kecilin apinya aja lalu aduk perlahan bumbunya. Agar panas yang tertumpuk di bagian bawah sebelum kita masukin bumbu itu bisa terangkat. Seperti sebelumnya ya guys, jangan lupa untuk membersihkan blender agar tidak ada bumbu yang terbuang. Setelah itu aduk sampai merata. Lanjut kita tutup dulu bumbunya biar tidak nyiprat-nyiprat. Sekarang kita tambahkan bumbu yaitu lada putih atau white pepper alias merica. Tidak lupa kita tambahkan kunyit bubuk. Lalu kita aduk-aduk lagi. Setelah itu kita tutup dan biarkan hingga akhirnya air dalam bumbu ini menyusut. Sekarang kita tambahkan perasan jeruk limau atau jeruk nipis. Pastikan tidak ada biji jeruk yang ikut karena ini akan sangat mempengaruhi rasa bumbu ini atau akan menjadi pah. Nah, di panci sebelah kita akan masak bebek paleko. Sekarang kita masukin bumbu. Buat kalian yang mau membuat bebek paleko, pastikan bebeknya ini bebek yang segar, lalu setelah itu dibakar atau di-torch agar bulu halusnya itu bisa hilang atau paling tidak berkurang ebek. Karena bebek memiliki banyak bulu halus. Tambahkan aromatik. Masukkan kunyit. Lalu kita aduk-aduk sebentar. Masukkan bebek yang sudah kita cuci bersih. Ingat pada saat mencuci setelah itu wajib ditiriskan. Lanjut kita aduk-aduk lagi sampai bumbunya merata. Lalu tambahkan merica atau lada putih. Jangan lupa tambahkan asam jawa atau asam mangga. Di sini bebas kalian mau pilih atau pakai yang mana aja asal asam.
Pada saat menambahkan bumbu wajib kita aduk agar bumbunya bisa merata, lalu kita tutup sampai benar-benar bumbu ini meresap. Nah, di sini kita ada masak beberapa wajan. Ini dia bebek palako yang sebentar lagi matang. Setelah semuanya matang, lanjut kita bereskan dapur. Biasakan setelah masak untuk selalu membersihkan dapur. Tidak lupa masak nasi. Tadi sambil masak bebek paleko kita open atau panggang ikan bersama bumbu yang sudah dimasak tadi. Cuman lupa direcord atau direkam. Nah, ini dia masakan yang sudah jadi. Ada nasi, sambal, jeruk nipis, bawang goreng, daun ketumbar, toge, wortel, bihun yang sudah direbus dan kol serta kuah soto pakai tulangan sapi. Untuk lauknya ada bebek palako, ada ikan panggang, ayam kampung palako. Alhamdulillah selesai. Karena di sini teman-teman datangnya tidak bersamaan. Jadi kita makan duluan setelah baca doa. By the way, ini acara syukuran berdua antara Eyang dan Om Doni. Terima kasih karena sudah menonton vlog kami. Dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.